Halo semua, balik lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten belajar SEO. Kali ini saya ingin coba menjawab pertanyaan yang masuk di grup alumni kursus SEO online bareng saya. Oke, jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Web saya yang beberapa tahun lalu sempat expired beberapa hari. Ya, jadi websitenya sempat expired ya, artinya down, tidak bisa diakses. Lalu peringkat langsung turun saat itu. Hingga saat ini masih belum muncul di halaman 1. Mungkin ada masukan dan saran untuk mengembalikan ke halaman 1. Sudah mencoba posting 3 kali sepekan selama beberapa bulan, kurang lebih 6 bulan. Kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Itu yang akan coba kita bahas di video kali ini. Masalah alumni ini adalah tadi ya, websitenya sempat expired beberapa hari, kemudian peringkatnya langsung hilang. Nah, di sini akan kita bahas adalah kenapa ini bisa terjadi, kemudian bagaimana solusinya. Oke, kita bahas dulu kenapa ini bisa terjadi. Yang seperti ini juga pernah saya alami beberapa tahun silam. Jadi ada salah satu website yang kami kelola ya, dari salah satu klien. Itu sudah kami kelola waktu itu kalau nggak salah 2 tahunan dengan ratusan keyword sudah masuk ke halaman 1 Google. Tiba-tiba websitenya down selama 2 hari. Kalau itu bukan expired ya, karena masalah server. Dalam 2 hari saja ratusan keyword tadi semuanya mental. Yang tadinya sudah masuk ke halaman 1 Google ya, hilang dari halaman 1 Google. Jadi memang seperti itu yang akan terjadi ketika website Anda tidak bisa diakses dalam 2 kali 24 jam ya. Kalau 1 kali 24 jam biasanya turunnya cuma sedikit tuh biasanya. Kenapa ini bisa terjadi ya? Yang pertama Anda harus pahami dulu bagaimana sih cara kerja dari mesin pencari Google. Ya, ada 3 step ya cara kerja dari mesin pencari Google. Step yang pertama yaitu mereka akan merayapi ya. Merayapi apa? Merayapi website-website baru, merayapi konten-konten baru. Itu step pertama. Setelah mereka merayapi, kemudian mereka akan mendata semua kata-kata yang mereka temukan, termasuk semua link yang mereka temukan di dalam halaman website tersebut. Untuk kata-katanya akan masuk ke dalam database mereka. Ya, jadi yang proses kedua adalah memasukkan data-data tadi ke dalam database mereka. Ini kalau sudah masuk database berarti sudah ke indeks. Untuk link-linknya yang mereka temukan, itu akan mereka jadwalkan untuk dirayapi kemudian. Ya, nanti misalkan mereka masuk halaman home-nya dulu gitu ya. Di halaman home nanti ada halaman-halaman apa lagi, itu mereka akan data linknya. Kemudian mereka masuk ke halaman-halaman tersebut ya. Setelah itu mereka akan mendata lagi kata-kata yang mereka dapat dari link-link tadi untuk dimasukkan ke dalam database mereka. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi itu 2 stepnya ya. Yang pertama adalah merayapi, yang kedua adalah memasukkan kata-kata tadi ke dalam database mereka. Oke, kemudian yang ketiga prosesnya adalah menampilkan hasil ya. Ketika ada orang atau user yang mengetikkan sesuatu di halaman pencarian Google, secara cepat sistem Google akan mengambil dari database mereka, memilih halaman website yang tepat ya untuk keyword yang diketikkan user tadi untuk kemudian ditampilkan hasil. Ini prosesnya cepat sekali nih, hanya hitungan detik saja. Jadi 3 proses inilah ya yang membuat website Anda itu bisa masuk halaman 1 Google. Maka sering saya katakan ketika Mas Devri kok website saya belum masuk halaman 1 Google, coba cek dulu websitenya apakah sudah terindeks atau belum. Ya kalau belum terindeks ya jangan harap bisa masuk halaman 1 Google seperti itu kan ya. Maka proses sekarang adalah memperbaiki indeksnya dulu kalau memang belum terindeks. Oke, jadi itu 3 stepnya. Nah, masalahnya kenapa nih website ini kok jadi turun peringkatnya? Oke, dan 3 proses tadi itu diulangi terus oleh Google ke website-website yang sama. Jadi dia balik lagi. Meskipun website tadi sudah dirayapi, sudah diindeks ya, sudah dimasukkan ke database, tetap mereka akan balik lagi. Nah, problemnya ketika websitenya tidak bisa diakses dalam beberapa hari ya, ketika robot Google masuk kembali ke dalam website tersebut, yang tadinya mereka menemukan kata-kata yang tadi ya dimasukkan ke dalam database mereka, karena website yang nggak bisa diakses, Google menemukan atau robotnya Google menemukan halaman kosong, blank. Tidak ada kata-kata yang mereka temukan, tidak ada URL atau link yang mereka temukan. Akhirnya mereka akan mengganti database mereka. Yang tadinya ada kata-kata yang sudah masuk ya keywordnya ke halaman 1 Google, dihapus, diganti dengan halaman kosong. Itu yang terjadi.
Begitupun kalau Anda edit konten ya, itu juga seperti itu. Akan diganti tuh datanya dengan kata-kata yang baru. Tapi ini kan bicaranya blank sama sekali. Tidak ada tulisannya sama sekali. Maka kata-kata yang tadi sudah masuk database-nya akan dihilangkan, dihapus. Termasuk dengan backlink Anda. Ya, karena mereka masuk ke website backlink-nya, ya website backlink-nya masih bisa diakses, masih bisa direapi. Kemudian menemukan URL atau link yang menuju ke website Anda. Nah, link-nya ini kan sudah tidak bisa diakses. Mereka akan hapus itu dari database mereka. Itu permasalahannya. Sehingga ketika orang mengetikkan kembali kata kunci yang sudah masuk tadi, karena database Google-nya sudah dihapus, maka peringkat website-nya hilang. Nah, ini cara kerjanya seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana solusinya. Oke, tadi dikatakan, katanya dia sudah mencoba posting 3 kali sepekan selama beberapa bulan, kurang lebih 6 bulan. Apakah cukup posting 3 kali sepekan selama beberapa bulan? Tidak cukup. Tidak cukup. Lalu apa solusinya? Anda harus mengulangi step dari awal Anda membangun websitenya. Ya, taruhlah kalau misalkan kita setting website itu sudah oke ya, SEO friendly-nya sudah beres. Sekarang tinggal apa? Karena konten-konten tadi tidak terindeks lagi, tidak masuk lagi ke dalam database-nya Google, Anda harus berupaya memasukkan kembali konten-konten tadi ke database-nya Google. Dengan cara apa? Ya, Anda ikuti saja materi pertama sampai ke materi ke-8 tuh di pelatihan. Ya, di materi ke-6 ya, saya meminta Anda untuk membuat apa? Membuat konten rutin setiap hari. Nah, yang harus dilakukan ketika website ini bermasalah itu juga sama seperti itu. Anda posting setiap hari ya. Satu. Kalau bisa lebih ya bagus banget. Dengan teknik materi 6, bukan asal posting. Apakah perlu mengulangi kata kunci yang sudah pernah ditulis? Ya mungkin perlu, dicoba aja. Mungkin perlu. Kalau nanti konten barunya tidak naik, bisa saja konten baru ini mendorong konten utamanya. Berikan internal link ke konten yang sebelumnya. Jadi nantinya website Anda akan masuk lagi ke dalam database-nya Google. Ya, kemudian nanti peringkatnya juga mulai naik lagi. Tapi jangan harap langsung naik ke halaman 1 lagi ya. Pasti bertahap. Ya, lakukan seperti itu. Jadi 3 kali sepekan itu kurang kalau websitenya memang ada masalah seperti ini. Bahkan kalau di saya biasanya justru untuk memperbaiki website yang sudah naik itu lebih sulit biasanya ya daripada kita memulai dengan website baru. Biasanya seperti itu. Kecuali kita memang benar-benar paham, oh ya ini turunnya karena ini masalahnya. Dan belum tentu kan ya masalahnya ini karena website tadi expired. Karena tidak bisa diakses dalam beberapa hari. Kalau misalkan masalahnya memang hanya seperti itu, ya udah Anda posting rutin lagi setiap hari dengan teknik materi 6 ya. Insya Allah akan selesai. Sampai berapa lama? Ya mungkin juga butuh waktu yang cukup lama. Kalau tadi plus minus 6 bulan kok belum naik-naik, ya berarti caranya salah. Tadi kan cuma 3 kali sepekan. Coba setiap hari. Apakah juga kontennya tadi sudah dioptimasi atau belum? Apakah sudah dimasukkan internal link-nya atau belum? Nah itu coba dimasukkan. Selanjutnya kalau memang sudah berjalan, misalkan 3 bulan kok nggak ada perubahan. Jadi SEO itu harus tetap kita tes dan ukur ya, evaluasi. Tes, ukur, evaluasi. Oke, kok Mas masih sudah mulai naik nih, berarti caranya sudah benar. Kok Mas tetap nggak naik-naik nih peringkatnya? Ya walaupun nggak langsung masuk halaman 1 Google ya, sekarang dicek aja dulu peringkatnya peringkat berapa turunnya tuh. Kemudian dilakukan yang seperti tadi saya katakan, apakah peringkatnya mulai naik atau tetap atau seperti apa? Kalau misalkan peringkatnya, oh iya Mas sudah mulai naik, berarti caranya sudah benar, udah teruskan aja. Kemudian kalau misalkan Mas mentok nih di halaman 2, misalkan kok nggak naik-naik lagi ya, berarti Anda butuh backlink. Ya karena tadi backlink-nya juga kan sudah tidak terindeks lagi ya di Google-nya, maka Anda perlu backlink lagi. Ya, catatan ya saat ini lakukan backlink dengan hati-hati, lakukan backlink seperlunya. Kalau sudah naik ke halaman 1 Google, tidak perlu lagi di backlink. Ya mungkin itu saja jawaban dari saya, semoga membantu. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.